Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Susanti, berusia 30 tahun, dan kejadian mistisnya dialami ketika Mbak Susanti berusia 25 tahun. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Seperti apa ceritanya pemirsa? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Pemirsa, Ibu Susanti menceritakan kepada kami tentang kisah misteri, kisah mistisnya yang dialami ketika beliau masih lajang atau belum menikah, dan ketika beliau bekerja di salah satu PT atau pabrik di Bandung, dan saat itu beliau pulang kampung, dan di saat beliau pulang kampung itu beliau menyaksikan hal yang di luar nalar pemirsa. Jadi beliau itu memang bekerja di pabrik di Bandung, dan biasanya ketika libur, yang biasanya 2 hari liburnya, pulang ke kampungnya, dan dari jalan raya untuk menuju ke rumahnya itu memang harus melewati pesawahan dan juga pemakaman umum. Nah, di situ Ibu Susanti itu datang dari Bandung sekitar jam 9 malam karena memang saat itu perjalanan macet, sehingga jadwal untuk datang ke kampung halamannya sore sekitar jam 4, namun karena macet sangat lama sehingga waktunya melar menjadi jam 8 malam atau jam 9 malam. Ibu Susanti baru nyampe ke kampungnya, dan saat nyampe ke kampungnya pun Ibu Susanti harus berjalan karena memang tidak ada jalan besar untuk menuju ke rumahnya atau ke kampungnya, karena memang saat itu Ibu Susanti harus melewati pesawahan dan juga pemakaman umum. Nah pemirsa, singkat cerita sekitar jam 9 Bu Susanti turun dari bis dari arah Bandung, dan beliau harus berjalan kaki meskipun gelap karena memang tidak mau Bu Susanti harus berjalan melewati pesawahan dan juga pemakaman. Nah pemirsa, malam itu Ibu Susanti hanya menggunakan alat baterai dari handphonenya, walaupun memang cahayanya tidak terlalu besar, namun cahaya handphone pun cukup untuk menerangi perjalanan Ibu Susanti menuju ke kampungnya di saat melewati pesawahan, pematang sawah, dan juga harus melewati kuburan yang lumayan cukup luas saat itu. Nah pemirsa, saat itu hujan gerimis, Ibu Susanti berjalan melewati pesawahan, dan di saat Ibu Susanti harus melewati pemakaman, di situ Ibu Susanti berdoa terlebih dahulu dengan rasa takut. Bulu kuduknya sudah mulai meremang. Di situ Bu Susanti tetap sadar, tetap optimis. Beliau harus bisa melewati pemakaman tersebut walaupun rasa takut yang sangat luar biasa. Namun karena hujan gerimis, takutnya hujan akan besar, jadi Bu Susanti pun terus berjalan melewati pesawahan, dan mulailah Ibu Susanti melewati pemakaman. Nah saat itu, saat Ibu Susanti mulai melewati pemakaman, tiba-tiba dari jarak 10 meter Ibu Susanti melihat rombongan orang-orang
yang menggotong keranda mayat. Nah, pemirsa, saat Ibu Susanti melihat rombongan orang-orang yang menggotong keranda mayat, di situ Ibu Susanti merasa senang karena memang ada beberapa orang yang membawa oncor atau obor, pemirsa, sebagai penerangan. Nah, di situ Ibu Susanti cukup senang juga dan penasaran siapa yang meninggal dunia. Jadi Ibu Susanti pun terus berjalan mendekat. Ibu Susanti pun terus berjalan dengan rasa penasaran dan juga memang ada rasa senang karena ada orang atau banyak orang di sekitaran pemakaman tersebut. Meskipun orang-orang tersebut mengantarkan jenazah yang meninggal dunia. Namun Bu Susanti saat mendekat hampir 20 meter dari arah orang-orang tersebut, Ibu Susanti di situ sangat aneh sekali, pemirsa, karena rombongan yang membawa keranda mayat tersebut adalah keluarganya sendiri, yaitu paman-pamannya, kakaknya, dan juga keluarga yang lain. Di situ Ibu Susanti merasa heran, merasa sangat kaget karena yang dilihatnya itu keluarganya. Otomatis Ibu Susanti berpikiran yang meninggal dunia yang digotong itu adalah keluarganya sendiri. Saat Ibu Susanti setengah berlari mendekat, tiba-tiba Ibu Susanti kembali dikagetkan dan sangat heran sekali karena Ibu Susanti melihat sosok dirinya sendiri ada di rombongan orang-orang yang mengantar keranda mayat tersebut. Di situ Ibu Susanti mulai merasa kaget dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang dialaminya. Di situ Ibu Susanti beristighfar dan tiba-tiba, pemirsa, pemandangan orang-orang yang membawa keranda mayat, rombongannya, dan juga sosok dirinya sendiri yang ada di rombongan tersebut hilang begitu saja. Di situ Ibu Susanti mulai merasa takut. Lalu Ibu Susanti berlari supaya cepat nyampai ke kampungnya atau ke rumahnya karena rasa takut tersebut. Nah, pemirsa, singkat cerita akhirnya Ibu Susanti pun nyampai ke rumahnya. Di situ Ibu Susanti disambut dengan orang tuanya, adik-adiknya, dan juga kakaknya serta keluarga yang lain, karena memang setiap Ibu Susanti pulang kampung memang biasanya keluarganya sering berkumpul hanya untuk berbincang-bincang, karena memang Ibu Susanti sering memberikan oleh-oleh kepada keluarganya, kepada orang tuanya, adik dan kakaknya tersebut. Nah, di situ sangat ramai sekali, pemirsa, dan di situ Ibu Susanti menceritakan kejadian yang dialaminya saat melewati pemakaman. Nah, di situ keluarganya Ibu Susanti hanya beranggapan itu hanya halusinasi Ibu Susanti karena mungkin takut saat melewati pemakaman tersebut. Nah, Ibu Susanti pun akhirnya memaklumi hal itu, memaklumi kejadian itu karena memang saat melewati pemakaman itu Ibu Susanti sangatlah takut, sehingga mungkin imajinasi itu menjadi pemandangan yang tidak mengenakan atau pemandangan yang menakutkan buat Ibu Susanti, karena memang saat itu pikiran Ibu Susanti saat melewati pemakaman tersebut sangatlah takut sekali. Nah, pemirsa, justru keesokan harinya, pemirsa, tiba-tiba ibunya atau orang tuanya Mbak Susanti terjatuh di kamar mandi dan langsung menghembuskan napas terakhirnya, pemirsa. Orang tuanya Ibu Susanti itu ke air atau ke WC, pemirsa, ke kamar mandi, tiba-tiba terjatuh, dan saat itu orang tuanya Ibu Susanti pun dibawa ke rumah sakit
dan meninggal dunia di rumah sakit, membuat Mbak Susanti, keluarganya, adik-adik Mbak Susanti dan kakaknya Mbak Susanti merasakan sangat sedih sekali, merasakan sangat panik sekali dengan meninggalnya ibu mereka itu secara mendadak, tidak sakit terlebih dahulu, justru terjatuh saat di WC, dan juga membuat Mbak Susanti sangat shock sekali dengan hal yang terjadi yang harus dialaminya, yaitu harus merelakan atau ikhlas ditinggalkan ibunya sendiri. Namun walau bagaimanapun Mbak Susanti harus merelakan, harus mengikhlaskan kepergian ibunya tersebut. Dan pemirsa, yang membuat Mbak Susanti aneh, jadi si ibunya Mbak Susanti ini dikuburkan di pemakaman tepat sekali dengan lokasi di mana Mbak Susanti saat pulang dari Bandung, saat melewati pemakaman tersebut, Mbak Susanti melihat rombongan orang-orang yang membawa jenazah, dan tepat di lokasi di saat ibu Mbak Susanti itu dikuburkan, tepatnya di lokasi yang dialaminya saat Mbak Susanti melihat rombongan orang-orang membawa jenazah. Dan akhirnya Ibu Susanti mulai sadar bahwa saat itu atau malam itu Mbak Susanti melihat sosok dirinya sendiri mengantar jenazah atau keranda mayat yang digotong oleh rombongan dan juga keluarganya Mbak Susanti tersebut. Nah, di situ Mbak Susanti mulai ingat dan mulai sadar bahwa apa yang dilihatnya saat Mbak Susanti melewati pemakaman tersebut ternyata harus dialaminya ke dalam dunia nyata. Nah, pemirsa, jadi kami jelaskan lagi pemirsa. Jadi saat itu Ibu Susanti saat pulang dari Bandung, saat harus melewati pemakaman untuk menuju ke rumahnya, tiba-tiba Ibu Susanti melihat rombongan orang-orang yang membawa keranda mayat, dan saat Ibu Susanti mendekat ternyata yang menggotong keranda mayat tersebut adalah pamannya dan keluarganya sendiri, sementara rombongan yang di belakang yang mengantar keranda mayat tersebut beberapa keluarganya termasuk dirinya sendiri. Dan ternyata pemirsa, kejadian itu dialaminya secara nyata di saat ibunya Mbak Susanti meninggal dunia dan dikuburkan atau dimakamkan di lokasi tersebut, dan juga dialaminya sendiri Mbak Susanti mengantar keranda mayat tersebut, yaitu keranda mayat orang tuanya atau ibunya sendiri. Mbak Susanti mulai sadar dengan apa yang dilihatnya di saat lewat pemakaman itu, dan memang harus terjadi atau dialaminya ke dalam kenyataan. Itu sangat pahit sekali buat Mbak Susanti, namun Mbak Susanti harus merelakan kepergian ibunya yang sangat dicintainya. Dan yang menjadi pemikiran atau menjadi pikiran Mbak Susanti itu, kenapa malam itu di saat melewati pemakaman beliau harus melihat pemandangan orang-orang yang membawa jenazah, dan ternyata di dunia nyata Mbak Susanti mengalaminya sendiri. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami, kisah mistis yang benar-benar di luar nalar menurut kami juga, yang dialami oleh Mbak Susanti beberapa tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kisah nyata ini menjadi pembelajaran di mana kita, kalau kita paham atau kita ngeh dengan apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita, seperti mimpi pemirsa, ibaratnya kita mimpi sesuatu, nah kita itu harus berpikir mungkin akan terjadi seperti dalam mimpi kita atau hayalan kita pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata yang dialami Mbak Susanti. Semoga bermanfaat dan semoga pemirsa mengerti dengan alur ceritanya, karena memang kami menceritakannya tidak terlalu bagus, namun kami akan terus mencoba belajar. Nah pemirsa, buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, mensupport channel kami doakan sehat selalu,
murah rezekinya, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tunggu kembali pemirsa kisah nyata yang kami ceritakan, karena kami menceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.